wabarakatuh. Saya Novi Purnama Rahmayanti, NPM 033. Saya berasal dari Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi tentang evaluasi kinerja karyawan. Evaluasi kinerja adalah suatu bentuk penilaian dan peninjauan yang biasanya akan dilakukan secara berkala oleh pihak pemilik atau manajemen perusahaan terhadap karyawan di tempat kerjanya. Tujuan evaluasi kinerja yang paling utama yaitu untuk memastikan tingkat keberhasilan para pekerja sebagai pelaksanaan kegiatan bisnis. Penilaian ini juga akan dijadikan sebagai tolak ukur perusahaan dalam pengambilan keputusan mengenai kenaikan gaji, promosi, sampai dengan pemutusan hubungan kerja yaitu PHK. Juga tuh kan yang sering bertanya, sebenarnya apa sih tujuan evaluasi kinerja karyawan itu? Ya itu kan udah saya jelaskan tuh tadi, bahwa tujuan utamanya adalah untuk melihat sejauh apa keberhasilan para pekerja dalam melaksanakan kegiatan kerjanya yang berkaitan dengan pengembangan bisnis. Nah, adapun tujuan kinerja karyawannya yang secara lebih detail yaitu untuk memberikan penghargaan bagi karyawan kinerja terbaik. Yang kedua, untuk mengetahui berbagai aspek yang harus diperbaiki. Yang ketiga yaitu untuk menentukan pelatihan yang penting bagi karyawan. Manfaat evaluasi kinerja bagi perusahaan. Mengapa sih evaluasi itu menjadi suatu hal yang sangat penting bagi perusahaan? Singkatnya sih saya akan jawab ya, karena evaluasi kinerja memiliki beberapa manfaat yang berperan besar bagi perkembangan perusahaan. Dan kali ini saya akan menyebutkan beberapa manfaat evaluasi kinerja yang terlihat signifikan, yaitu 1. Dapat meningkatkan komunikasi antara manajer dan karyawan. Yang kedua, dapat meningkatkan kepuasan kerja dan retensi kerja. Yang ketiga, dapat mengidentifikasikan kandidat karyawan yang akan dipromosikan. Dan yang keempat, dapat menjadwalkan pelatihan kerja bagi karyawan yang membutuhkan. Faktor penting dalam evaluasi kinerja karyawan yaitu prosesnya kan satu hal yang cukup mampu membuat mereka khawatir. Alasannya sih macam-macam, mulai dari tidak siap mendapatkan kritik, takut akan hasil evaluasi, dan sampai takut terkenanya mutasi atau pemutusan kerja. Lantaran itulah pihak perusahaan sebaiknya mampu mensosialisasikan proses evaluasi dengan cara yang baik dan bersahabat. Selain itu juga mempersiapkan pelaksanaan dengan rapi. Kalau ini faktor penilaian evaluasi kinerja karyawan. Pada dasarnya ada banyak faktor yang bisa dijadikan sebagai dasar penilaian dalam evaluasi kinerja para karyawan. Faktor-faktornya tersebut bisa juga dikelompokkan menjadi beberapa kriteria, yaitu 1. Behavioral appraisal system merupakan evaluasi kinerja karyawan yang memfokuskan penilaian pada tingkah lakunya. 2. Sifat individu karyawan. 3. Result oriented appraisal system merupakan evaluasi kinerja yang dilakukan berdasarkan hasil kerja karyawan saja. Secara umumnya, semua hal yang dilakukan karyawan mulai jam masuk kerja sampai pulang bisa menjadi bahan penilaian atau evaluasi kinerja. Selanjutnya ada fungsi evaluasi, yaitu 1. Fungsi selektif adalah fungsi yang dapat menyeleksi seseorang apakah memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, misalnya menentukan seseorang diterima kerja atau enggaknya, menentukan seseorang naik jabatan atau tidaknya, dan lainnya. Kedua, fungsi diagnosa bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam bidang kompetensi tertentu, misalnya untuk mengetahui kelebihannya, kekurangannya seorang siswa dalam bidang studi yang didapatkan di sekolah. Ketiga, fungsi penempatan bertujuan untuk mengetahui di mana posisi terbaik seseorang dan suatu bidang tertentu, misalnya untuk mengetahui posisi terbaik seseorang karyawan sesuai dengan bidangnya di dalam suatu perusahaan. Yang keempat yaitu fungsi pengukuran keberhasilan. Dalam hal ini, evaluasi berfungsi mengukur tingkat keberhasilan suatu program, termasuk metode yang dipakai, penggunaan sarana, dan pencapaian tujuan. Selanjutnya ada juga tahapan evaluasi. 1. Mengelola dan analisis data, yaitu kegiatan mengelola informasi dengan cara mengelompokkan data agar lebih mudah dalam melakukan analisis.
serta menentukan tolak ukur ya waktu sebagai hasil evaluasi. Yang kedua, merancang kegiatan evaluasi, yaitu kegiatan mendesain proses evaluasinya sehingga dalam pelaksanaan tidak melewatkan hal-hal yang penting. Yang ketiga, pengumpulan data, yaitu kegiatan mengumpulkan dengan mencatat setiap informasi sesuai dengan perencanaan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Dan yang keempat yaitu pelaporan hasil evaluasi, membuat laporan hasil evaluasi agar diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian cara melakukan evaluasi kinerja karyawan berikut ini beberapa yang cara bisa kamu terapkan saat melakukan evaluasi kinerja karyawan, yaitu 1. Bicaralah dengan cara yang baik. Yang kedua, nilailah performa karyawan berdasarkan data konkret. 3. Sampaikan peran positif dan negatif karyawan. Dan keempat, tanyakan aspirasi karyawan terhadap perusahaan. 5. Mengungkapkan kritik dan saranmu dengan lugas. PWS melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Menghubungkan keputusan seleksi dan promosi untuk validasi model kompetensi. 2. Mengembangkan strategi yang menyediakan waktu dan dukungan yang efektif untuk keterampilan dituntut oleh implementasi strategi organisasi. Dan yang ketiga, melaksanakan kebijaksanaan kompensasi dan manajemen kinerja yang menarik, mempertahankan dan memotivasi kinerja karyawan yang tinggi. Dan terakhir, pengembangan sistem evaluasi kinerja. Pengembangan merupakan usaha yang dilakukan secara terus-menerus, meliputi keseluruhan perusahaan dan meningkatkan efektivitas dan kesehatan sebuah organisasi dengan menetapkan asas-asas dan praktek yang dikenal dalam kegiatan organisasi. Pengembangan adalah upaya meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan lama dan baru yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan baik saat untuk masa yang akan mendatang. Dan sekian, terima kasih. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya harap kalian semua bisa memahami sedikit materi yang saya berikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.